Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh Penuh rahmat, rahmat, Tuhan Tuhan sertamu. sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk Pastor Indro kami persilakan Pastor. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para Bapak Ibu dan Suster serta para devosan kelompok doa kerahiman yang terkasih dimanapun Anda berada yang dapat menangkap perjumpaan Zoom meeting pada malam hari ini. Kita pada hari ketiga novena kita. Saya ucapkan selamat malam, selamat Paskah, dan selamat berjumpa. Horas. Salam untuk kita semua, Tuhan berkati. Di tempat pertama saya mengucapkan terima kasih bahwa saya boleh ada di sini bersama Anda semua dalam permenungan kelompok doa kerahiman ilahi. Saya senang boleh belajar bersama untuk mendalami kasih Tuhan yang luar biasa dan istimewa. Dalam hari yang ketiga ini, tema kita adalah wujud nyata kasih kita kepada Allah, yakni melakukan kehendak-Nya atau kehendak Allah. Tema malam ini sangat relevan untuk kita semua setelah kita merayakan Paskah. Paskah artinya apa? Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Paskah artinya Tuhan bangkit mulia untuk membebaskan kasih-Nya secara sempurna dan paripurna. Apakah suaranya bisa ditangkap oleh semuanya? Bisa? Baik, kalau begitu saya lanjutkan. Berbicara tentang kasih tidak pernah tuntas dan selalu baru setiap hari, dan literasi atau bahan tentang ajaran kasih sangat kaya, beragam dan sangat banyak dalam kutipan-kutipan Alkitab. Namun fokus permenungan kita malam ini saya akan mengambil dalam Injil Lukas. Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Yaitu persembahan seorang janda miskin. Mari kita lihat bersama. Kalau bisa ditampilkan atau bawa Alkitab ya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sering perikop ini hanya disempitkan soal persembahan. Tetapi bagi saya lebih dari itu, justru lebih mendalam maknanya dan sangat kontroversial. Artinya sangat kontras. Dari alur kisah, si janda miskin adalah pada masa itu simbol dari orang marginal. Orang marginal, orang yang terpinggirkan, orang yang direndahkan. Namun sikap imannya luar biasa.
menembus batas kewajaran sikap kebanyakan orang. Dan posisi kisah ini oleh Lukas ditempatkan, disejajarkan dengan kisah penting yang seiring dengan kisah sengsara Tuhan. Kita lihat Injil Lukas ada 24 bab dan ditempatkan di bab 21. Dan Lukas menempatkan perikop ini menjelang akhir dari kisahnya. Wujud persembahan dan suasana kisah persembahan ini ditampilkan dari antara orang kaya dan kontras dengan si janda miskin, yang nanti pada akhirnya akan disebut sang janda miskin. Lalu bentuk persembahannya, si kaya memberi dengan kelimpahannya, sedangkan si janda miskin dengan segala kekurangannya, yaitu berupa 2 peser. Dalam bahasa Yunani, 2 peser itu leptaduo, artinya uang potongan-potongan, irisan-irisan, lempengan tembaga, sebagai uang receh yang tidak berarti bagi si kaya, yang hanya pantas diberikan kepada pengemis atau si janda yang miskin dan sekelasnya. Jadi uang receh yang dipegang oleh kelompok dari si janda miskin itu. Si janda miskin, ia telah memberi dari segala yang ada padanya. Ini yang menjadi permenungan kita sebagai kelompok doa kerahiman Yesus, yaitu memberi dengan segala apa yang ada padanya. Dan bahkan ini adalah harta yang terakhir. Kalau 2 peser yang dibelikan, dia sudah tidak bisa makan lagi. Ini adalah di ambang batas dalam keputusan untuk memberikan persembahan. Wujud kasihnya kepada Allah dan sesama. Yesus mengatakan bahwa dengan itu si janda itu telah memberikan lebih dari semua yang lain. Semua pemberian merupakan seluruh kekayaan yang diberikan dengan tulus dan ikhlas hati tanpa perhitungan untung dan rugi. Diberikan dari kekurangannya. Ini yang menjadi fokus permenungan kita sebagai kelompok doa kerahiman ilahi. Inti dari ayat ini, yaitu pemberian total tanpa perhitungan akan hidupnya sendiri. Seperti Yesus yang menyerahkan diri sehabis-habisnya di kayu salib, wafat di kayu salib. Pemberian ini adalah pemberian total hati. Pemberian total hati Allah, Allah yang Maha Rahim, sebagaimana Yesus yang miskin. Bukanlah suatu kebetulan, namun dalam kemiskinannya, Tuhan Yesus telah memberikan segalanya, bahkan nyawanya sendiri. Maka Lukas melukiskan pemberian si janda miskin ini sungguh luar biasa, di luar batas dari kemampuan manusia. Ibu Bapak, Suster, dan para devosan kelompok doa kerahiman ilahi yang terkasih. Bagaimanapun juga, kemiskinan yang dihayati Yesus perlu juga kita hayati sebagai kelompok doa kerahiman ilahi, sebagai permenungan kelompok doa kerahiman ilahi. Sebab hanya orang yang bersemangat miskin, yang tidak terlalu melekat hati pada apa yang dimiliki, dapat memberikan kepada orang lain, memberikan ruang kepada orang lain, memberikan perwujudan kasih kepada Tuhan, memberikan perwujudan kasih kepada sesama, dan bahkan alam semesta. Hanya orang yang tahu memberi dapat menghayati Allah. Sebab Allah artinya memberi. Dan kasih itu juga memberi. Bukan dalam arti uang saja, tetapi waktu, kesempatan, perasaan, dan seluruh keberadaan diri kita, dan bahkan empati kita, simpati kita. Lalu apa arti penting dalam perikop ini? Injil Lukas bab 21 ayat 1-4 ini berkaitan dengan tema kita, yaitu di beberapa kita sering berpikir, saya akan wujudkan kasih kalau saya sudah hidup enak. Saya kalau sudah mewah, hidup mewah, sudah mapan. Kalau saya sudah pensiun.
Atau saya mau mengasihi Allah dan sesama kalau saya sudah cukup harta benda dan seluruh hidup saya, baru saya akan mengasihi. Saya akan membantu gereja andai saya sudah tercukupi segala sesuatu dan terus berandai-andai kalau saya, dan berbagai macam pengandian yang lain. Tetapi si janda miskin tidak ada kata pengandian. Dia memberikan segalanya, bahkan miliknya, hanya 2 peser itu di saat terakhir hidupnya. Mungkin kalau sudah diberikan itu, sudah tidak bisa makan lagi. Injil Lukas hari ini yang kita renungkan mengatakan kepada kita atau mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak usah menunggu untuk mewujudkan dan mengasihi sampai harus kita lebih kaya, lebih pintar, lebih banyak waktu, dan lain sebagainya. Injil hari ini mengajarkan kepada kita ketulusan, keputusan, komitmen untuk mengasihi Allah dan sesama secara total, bahkan di saat akhir hidup kita. Lagi-lagi bukan soal jumlah nominal apa yang kita berikan, baik yang besar maupun yang kecil, namun di balik itu tersembunyi komitmen dari Allah yang diberikan oleh mereka yang kekurangan dan bahkan yang kaya dari kelimpahannya, sedangkan sang janda itu memberi dari kekurangannya. Dari uang yang sebenarnya sangat diperlukan untuk hidupnya, tetapi tanpa perhitungan dia menunjukkan kasihnya kepada Allah dan sesama. Dalam hal ini, 2 peser yang diberikan oleh sang janda punya arti yang lebih besar dari semua yang dimasukkan dalam peti persembahan itu. Ibu Bapak, Suster, dan para devosan kelompok doa kerahiman ilahi yang terkasih, dalam ungkapan religius Yahudi, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati. Dalam 1 Samuel bab 16 ayat 17. Mari kita merenungkan lebih mendalam dalam teks atau perikop pemberian si janda miskin ini untuk menunjukkan kasihnya yang terbesar kepada Allah dan sesama. Ibu Bapak dan devosan kelompok doa kerahiman ilahi yang terkasih, semoga kita jangan hanya menunggu lama dan mengarang lebih banyak alasan persyaratan untuk kita dapat mengasihi Allah dan sesama kita. Semoga kita dengan hati yang tulus dan ikhlas dalam permenungan yang mendalam, kita dapat memberi, mewujudkan kasih itu secara spontan dan tulus kepada Allah dan sesama dalam berbagai bentuk yang kita miliki dalam kehidupan kita masing-masing. Memberi dengan tulus apa yang kita berikan sebagai wujud kasih, biar hanya yang sedikit, itu kita berikan dengan tulus ikhlas sebagai bentuk komitmen kita mengasihi Allah dan sesama secara seutuhnya. Kepada semua, nanti kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang bisa mau ditanyakan, saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga kita semua yang merenungkan malam hari ini dapat mewujudkan kasih kepada Allah, yakni melakukan kehendak-Nya sebagaimana sang janda miskin yang sungguh memberikan persembahan dalam hidupnya kepada Allah dan sesama. Selamat untuk merenungkan kepada para devosan kelompok doa kerahiman ilahi. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih atas pengajaran dan renungannya, Pastor Indro. Izinkan saya untuk memberikan sedikit poin-poin yang saya rasa sangat indah untuk kita renungkan. Pengajaran hari ini diambil dari Lukas 21
ayat 1-4 mengenai persembahan seorang janda miskin. Jadi sang janda ini mempunyai iman yang luar biasa. Dia memberi dari kekurangannya, memberi dari apa yang ada padanya. Diberikan dengan tulus ikhlas, tanpa perhitungan akan hidup sendiri. Hal ini dikaitkan dengan Yesus yang juga memberikan nyawanya kepada kita secara tulus ikhlas. Kemudian jangan menunggu untuk mewujudkan ketulusan mengasihi Allah secara total. Jangan berandai-andai menunggu waktu. Bukan dilihat dari nominalnya, tapi komitmen atas waktu untuk melayani, waktu untuk berdoa, dan bentuk lainnya. Dan yang paling penting, Tuhan melihat yang ada dalam hati kita, sedangkan manusia melihat dengan matanya. Demikian Pastor Indro, catatan yang bisa saya catat untuk malam ini. Dan untuk para sahabat LPF yang ingin memberikan sharing atau pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih. Ayo, ada enggak? Kalau sharing-sharing waktu memberi rasa bahagia atau waktu merasa lega gitu. Rahmat buah-buah dari memberi, buah-buah dari mengasihi bisa disaringkan. Pastor Indro, sebentar, ini ada chat dari Ibu Kerliana ya. Ya. Shalom. Mau tanya, Pater pakai baju daerah mana ya? Logatnya seperti orang Madura atau Jawa Timur. Bagaimana, Pastor? Saya pakai jubah, baju imam, tapi topinya itu topi Dayak. Topi Dayak itu nama anunya Lafung. Ini di belakang ini kan lukisan ukiran Dayak. Situasi di Kalimantan yang nanti akan menjadi ibu kota. IKN, ibu kota negara. Ya. Suasananya kalau yang di Puntang ini beragam, seperti di Taman Mini, berbagai suku, berbagai profesi datang dari sini karena ada 2 perusahaan besar, perusahaan pupuk dengan perusahaan gas gitu ya. Dan sekarang sudah ada lagi perusahaan untuk sawit itu. Jadi orang bermigrasi ke sini. Tapi kotanya kecil, terus bersih. Kalau orang Jawa dari sana sering batuk-batuk, di sini sekarang jadi sehat karena udaranya segar. Kemudian dikelilingi oleh oleh laut. Ada taman taman mangrove yang indah ya. Terus dari Puntang ini penduduknya sedikit. Jadi kalau ada jarum jatuh aja semua terdengar. Umat di sana banyak nggak, Pastor ya? Kalau umat Katolik kita di sini dari 17.000 itu ada 3.000. Oh, lumayan ya. Ada 3.000 Kalau di gereja di paroki ini gerejanya ada 4 wilayah, ada 5 gereja. Jadi pastor misa setiap minggu itu 4 kali. Lalu keaktifan umat itu sudah mulai hidup. Mereka sudah punya tanggung jawab masing-masing. Banyak kelompok-kelompok yang hidup seperti WK, seperti OMK, seperti kelompok kerahiman, seperti ME, Merit Encounter, lalu ada kelompok karismatik, Sahabat Sang Timur, banyak sekali. Jadi mereka pastor tinggal mendukung, membantu, semua sudah hidup. Lalu di situasi di gereja juga seorangnya semangat,
kerja bakti tiap minggu, merias altar, semua sudah hidup. Ini dan kita ini stasinya hanya 2 saja, jadi tidak banyak, hanya kita sebagai pastor, ada 2 pastor, dengan pastor rekan, itu mengunjungi umat yang sakit. Kalau di waktu COVID ini kita membantu, kita kunjungan ke kebun, siapa yang punya bahan-bahan sayur, bahan untuk dibantu, dibagi ke saudara-saudari kita yang merasa yang perlu dibantu gitu. Sudah hampir 10 kali kita mengadakan bantuan kepada yang terpapar COVID, yang PHK gitu. Kalau yang kena COVID itu saya berikan ke kering. Kering itu kalau di situ basis Kak. Dalam satu kelompok jemaat gitu, dia bertanggung jawab untuk membantu sembakonya, membantu kehidupannya. Kalau anak sekolah, membantu mengantar sekolah atau apa gitu. Kalau tapi sekolah kan belum masuk ini. Iya. Jadi kegiatan jemaat itu hidup karena umatnya sedikit. Tapi untuk misa offline sudah ada ya, Pastor di sana ya? Misa ya 1-2 bulan ini. Kita pertama mulai bulan Paskah tadi kita separuh-separuh, 50-50. Ada live streaming, ada offline, tatap muka, tetapi hanya 50%. Lalu dengan protokol kesehatan yang ketat, cuci umat datang dari parkir dipersilakan untuk masuk lalu memberikan persembahan dulu, persembahan janda itu. Berikan persembahan, lalu baru cuci tangan supaya tangannya tidak kotor lagi. Setelah masukkan persembahan itu cuci tangan, kemudian termogan itu diukur suhunya, baru diantar oleh kotatip pengatur tempat duduk. Di sini dibuat tempat duduk seperti bioskop itu, A, B, C, lalu kalau supaya tertib gitu. Lalu setelah itu tidak ada persembahan, lagunya hanya lagu 3 aja, pembukaan, komuni, penutup, lalu yang lain diucapkan. Terus komuni ada tirenya, ada pembatasnya. Pastor dengan umat ada tirai kaca seperti di customer di bank, di mana-mana itu. Nanti tangannya aja yang menjulur. Kemudian untuk kembali, pastor terakhir kembalinya, membimbing umat supaya dari bangku yang belakang keluar, kemudian bangku berikutnya sampai akhir. Pastor nanti terakhir. Kalau biasanya kan pastor duluan. Ini pastor membimbing supaya mereka tidak berdesakan. Kemudian di tempat parkir juga dijaga supaya tidak berdesakan, tidak bersinggungan gitu. Dan insya Yesus sampai sekarang kita di gereja ini ya aman, aman, tidak menjadi klaster penularan baik pastornya maupun umatnya, karena kita hati-hati dan tertib. Ya, puji Tuhan. Pastor, saya mau tanya lagi nih, Pastor. Nama Pastor Indro Praptono, sepertinya orang dari Pulau Jawa, bukan? Ya, Jawa Solo, Solo Karanganyar. Oke. Baik. Solo. Ayo, yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Atau mau sharing, sebabnya ini masih banyak waktunya, silakan. Selamat malam, Bu Jenny. Malam, Pak Robert. Silakan, Pak. Selamat malam, Pastor. Selamat malam, Horas. Horas, selamat. Iya. Saya Robert Pasaribu dari Medan, Pastor. Ya, pasarnya 1000 ya. Ya, pas 1000. Saya kan Pastor sudah mengikuti komunitas Love Praying Family ini sejak November tahun lalu. Iya. Nah, jadi saya ikuti bermula dari saya ikut
orangnya 40, sekarang sudah jadi 100 lebih. Wah, puji Tuhan. Ya, kami mengikuti setiap malam pengajaran dari Ibu Cynthia dari Kanada, Iya. dari pastor-pastor. Jadi pesertanya ini sudah mulai dari Sabang, Medan, Jambi, Palembang, Jakarta, Bekasi, Surabaya, Sulawesi, Kupang. Kalau bisa pastor bantu juga supaya saudara-saudara kita yang dari Bontang ada yang ikut bergabung supaya mulai ada masuk yang dari Kalimantan, pastor. Iya, ya. Ada wakilnya ini, Supaya kita, Bu Lentarina Purba. Sudah ada. oh iya, ya, supaya semakin ramai kita seluruh Indonesia, pastor. Iya, iya. Ya, itu Gimana permintaan Bapak saya, Robert? pastor. Ya. Baik Bapak Robert, terima kasih. Propesiat, tetap semangat. Doa kerahiman ilahi, saya sudah adakan di Bontang ini 7 tahun sudah. Di stasi-stasi, terutama dari kelompok kelompok yang sudah lanjut, mereka yang senang setiap jam 3 sore. Kemudian saya juga sering memberi pengajaran supaya mereka tetap tekun, bukan jumlah tetapi yang penting ketekunan sampai akhir, ya. Mudah-mudahan di Bontang nanti sudah saya share juga. Di sini kami ada kelompok meditasi Kristiani. Nanti bisa dipadukan antara kelompok meditasi Kristiani, kelompok kerahiman ilahi, sahabat Sang Timur, gitu ada yang membimbing susternya ya. Jadi horas Bapak Ya. Robert Pasaribu, salam Ya, dari kasih. Kalimantan ya. Tuhan berkati. Amin. Pastor. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Bu Jenny. Terima kasih Pak Robert. Moliate Gudang, Moliate. Iya. Apakah ada yang lain lagi yang mau bertanya? Dengan Pastor Indro, silakan. Pastor Indro, selamat malam. Selamat malam, horas opung. Ye. Pastor, saya mau nanya, itu pengertian persembahan kepada Tuhan itu kan bukan hanya persembahan saat kita misa ya, persembahan yang kita berikan, ada persembahan dana umat untuk gereja, ada juga persembahan-persembahan yang kita lakukan secara spontan, kayak kejadian kemarin di NTT, kita ngasih bantuan, begitu. Tapi kalau yang persembahan gereja itu kayaknya terasa kayak rutinitas saja, Pastor. Termasuk yang dana umat di paroki lewat lingkungan tadi ya, itu kan ada. Tapi kalau yang persembahan spontan seperti kejadian NTT dan seperti kita kebetulan mengunjungi panti asuhan, kita memberi itu benar-benar terasa dari hati bergerak untuk membantu, gitu. Bagaimana dengan persembahan yang dimaksud itu, Pastor? Persembahan yang diterima Tuhan itu? Ya, jadi sebetulnya terima kasih Bapak, siapa namanya? Poniman. Jogja, Pastor. Persembahan sebetulnya seluruh ungkapan dari diri, bukan hanya di gereja, tapi di mana kita hidup, kapanpun dan dimanapun, ya. Yang dilambangkan dari tokoh si janda itu juga dia disebut namanya, itu sebetulnya memberikan kontras bahwa orang persembahan itu dalam ungkapan yang sebetulnya justru dalam ungkapan yang spontan, tanpa direncanakan, tanpa difoto-foto. Kalau kita memberikan biasanya foto-foto itu, pakai logo
dari WK dipoto, dari DPP dipoto, dari pastor dipoto, itu sebenarnya sudah sudah mengurangi makna dari persembahan itu. Yang dimaksudkan persembahan dalam ungkapan untuk Allah itu, di mana nafas kita hidup itu bisa mempersembahkan kepadanya. Bahkan bukan hanya kepada Allah, bukan hanya pada manusia, tapi kepada seluruh alam semesta. Kita mencintai seluruh alam semesta ini. Itu Bapak ya. Tidak ada batasan soal nominal, waktu, kapan, tapi sesungguhnya malah di mana saat nafas kita hidup, itulah kita harus mengungkapkan persembahan kita kepada siapa yang kita hadapi. Baiklah. Saya kira itu bisa diterima, bisa ditangkap jelas suaranya. Bisa, Pastor. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati ya. Jadi Amin. setiap di mana kita napas kita hidup, sesungguhnya kita dapat mengungkapkan apa yang kita miliki, segala macam yang ada itu, dan secara spontan tanpa dihitung, tanpa difoto-foto, tanpa di syuting-syuting, sudah. Ya. Ketika kita jalan, ketika kita di mana berjumpa, kadang-kadang kita jalan di mobil, ada orang meminta, nggak usah itu nanti membuat malas. Kalau kita tidak memberi, nggak usah ngomel, tapi beri aja apa yang ada yang kita miliki. Terus sebenarnya itu mengalir, seperti air mengalir. Ya? Ya, Pastor. Terima kasih Pak Poniman. Terima kasih. Pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Jika tidak ada yang mau bertanya lagi, saya akan tutup pengajaran dan permenungan pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pastor Indro yang sudah meluangkan waktu membimbing kami pada malam ini. Namun sebelumnya saya ada satu pantun untuk para sahabat LPF. Ini dari sahabat kita Vero dari Sumatera Utara. Sungguh indah bunga di taman, membuat asri halaman rumah. Jangan jemu mendengar firman, sumber kekuatan jiwa yang lemah. Indah sekali. Terima kasih ya. Sekarang mohon untuk Pastor Indro mendoakan doa malam sekaligus memberikan berkat untuk kami semua. Terima kasih Pastor. Baik, mari kita hadir dalam doa menutup serangkaian acara kita pada malam hari ini, kelompok doa kerahiman ilahi. Semoga semua orang yang bergabung dan siapapun yang kita janjikan untuk kita doakan, kita masuk dalam keheningan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kepadamu Tuhan yang Maha Rahim, yang Maha Kasih, pemilik segala cinta, kami bersama kelompok doa kerahiman ilahi memohon rahmat dan menyampaikan ucapan syukur atas penyertaan-Mu bahwa kami boleh berada di tempat ini dalam kehangatan yang kudus, dalam persaudaraan yang akrab, dalam suasana yang hening, dalam hati yang tulus, dan dalam pandangan yang fokus untuk memohon rahmat, bantuan dari ilahi-Mu, kerahiman-Mu, kerahiman yang kudus. Bagi saudara-saudari kami yang mengalami bencana, terutama di NTT yang semasa ini, dan juga bagi saudara-saudari kami yang terpapar sakit, entah dari penyakit tubuh maupun dari virus COVID-19, dan juga bagi semua saudara-saudari kami yang merasa jauh daripadamu, Engkau telah menunjukkan dan mengulurkan kerahiman-Mu kepada mereka semua, namun dalam keterbatasan dan dalam keangkuhan kami, sering kami tidak dapat menjangkau kuasa-Mu. Maka mohon rahmat kerahiman-Mu untuk kami dapat sampai hati-Mu yang kudus, yang kami sembah, yang kami muliakan setiap saat. Anugerahkanlah berkat-Mu bagi kami semua yang hadir dalam persekutuan Zoom meeting kelompok doa kerahiman ilahi ini, agar senantiasa mereka dalam tekun untuk memberikan diri, menunjukkan kasih kepada siapapun, dan terutama kepadamu,
dan kepada segala makhluk yang Dia jumpai. Di mana kami bernapas, biarlah kami mengulurkan kasih-Mu kepada saudara-saudari kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu malam hari ini, malam yang sungguh istimewa bagi kami, untuk mengenal nama-Mu, untuk mendalami sabda-Mu, untuk mengenal si janda miskin yang memberikan inspirasi bagi kami, untuk dapat mengungkapkan kasih tanpa memberikan perhitungan, dan memberikan kasih dari kekurangannya, bukan dari kelimpahannya. Memberi kasih bukan karena jasa-jasa, tetapi karena Engkau mencintai kami. Kami mohon rahmat penyertaan-Mu pada malam hari ini, supaya kami dapat istirahat dengan tenang, di mana kami dapat berjaga, Engkau menaungi, di mana kami dapat istirahat, Engkau melindungi. Dan besok pagi dapat memuliakan nama-Mu dengan hati yang sukacita, dan memohon rahmat kelimpahan dari kasih-Mu. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan, Sang Kerahiman Ilahi, menyertai kami semua. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Rahim melimpahkan kasih karunia dan memberikan rahmat untuk kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.